Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali di unboxing, khususnya untuk pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan mengupas perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke guys, sebelumnya kita sudah pernah mengunboxing RUU-nya guys, RUU Cipta Kerjanya. Kita akan lihat apakah terdapat perubahan. Oke, terima kasih guys selama ini telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Oke, seperti biasa kita akan langsung melihat considerance guys. Tapi kalau diperhatikan tidak banyak perubahan ya guys, considerannya masih sama seperti pada saat pembahasan di RUU guys. Ya, waktu itu kalau tidak salah versi yang 950 halaman. Oke, ini guys considerannya. Ya, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja, bahwa dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Bahwa untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan. Oke, bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan perumusan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. Oke, berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu membentuk undang-undang tentang cipta kerja. Nah, hampir sama guys, ya. Mengingat ini juga ya, banyak sekali guys di sini guys. Oke, langsung aja kita lihat di sini guys.
Pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, pasal 22D ayat 2, pasal 27 ayat 2, pasal 28B ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang cipta kerja. Oke. Sekalian refresh guys, cipta kerja itu adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan strategis nasional. Oke, kita langsung guys ke bagian pasal 111. Oke, pasal 111 di halaman 17 kalau tidak salah. Nah, ini dia guys. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan tempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diubah sebagai berikut. Oke guys, seperti biasa kita akan ke perbandingan ya guys. Seperti ini guys. Oke. Nanti kita akan tampilkan seperti ini guys selama pembahasan supaya kita bisa melihat bedanya. Apakah terdapat perbedaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dengan rancangan undang-undang yang kita sudah pernah bahas sebelumnya guys. Dan juga tentunya kita akan melihat apakah ada efeknya ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi kita akan bahas 3 langsung nih guys. Ya, kita perbandingannya ada 3. Oke. Oke, kita akan mulai bagian pertama guys. Ketentuan pasal 2 diubah. Oke, pasal 2 itu tentang subjek pajak guys. Oke, kita langsung saja lihat di sini. Ya, dari yang sebelumnya kita sudah pernah bahas guys. Pasal 2 subjek pajak ini guys, di ayat 1, ayat 1, ayat 2 itu tidak ada perubahan. Ya, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Oke, ayat 1 guys, nggak ada perubahan. Ayat 1A, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Oke, ayat 1A, ayat 2, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ini guys, memori penjelasannya pun tidak ada perubahan guys. Ya, masih sama seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, oke, kita akan lihat guys ayat 3 ya. Sepertinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dengan RUU Cipta Kerja tidak ada yang berubah guys. Ya. Di sini selain menyebutkan masalah time test 183 hari guys, juga menyebutkan tentang kewarganegaraan yang sebelumnya di Undang-Undang PPH tidak pernah menyebut kewarganegaraan ya guys. Oke, ini ya. Di Undang-Undang PPH, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 guys, ini lebih didetailkan lagi ya. Selain tadi ya 183 hari juga menyebut kewarganegaraan. Ya, oke. Subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Masih sama ya, bertempat tinggal di Indonesia-nya, oke. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Oke, sama juga guys, berada di Indonesia. Dalam 1 tahun pajak, berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ya, sebelumnya menjadi satu guys. Ya, dalam satu kalimat gitu ya.
Oke, ini juga sama, tapi lebih di breakdown guys, dibuat list gitu ya, biar lebih enak membacanya dan tentunya lebih mudah dipahami guys kalau dalam bentuk list gini ya. Oke, lanjut guys. Untuk badan tidak ada perbedaan ya, RUU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, juga Undang-Undang PPH. Ya, badan didirikan bertempat kedudukan Indonesia, kecuali untuk tertentu dari badan pemerintah yang memiliki kriteria pembentukannya berdasarkan kecuali ya, pengecualian sebagai subjek pajak badan di sini. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan ketiga guys, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Oke, kemudian di ayat 4 guys, subjek pajak luar negeri. Ya, di sini juga sama guys. Perbedaannya di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di rancangan undang-undangnya didetailkan kembali guys. Huruf A, huruf B, huruf C gitu ya. Oke, kita langsung lihat guys, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, sama. Oke, warga negara asing, nah ini ya tadi ya, menyebutkan kewarganegaraan. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Oke, di Undang-Undang PPH dijadikan tidak ada menyebut kewarganegaraan guys. Oke, kemudian huruf C, warga negara Indonesia, sorry, huruf B dulu ya, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sebenarnya substansinya masih sama ya, cuma di sini menyebut keluarga negaraan. Oke. Huruf C, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuannya lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut, yaitu dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke, ini aturan baru ya guys, menyebutkan tentang tie breaker rule. Oke, nah di sini belum diatur di Undang-Undang PPH guys. Kemudian badan, ya di sini masih mirip di huruf B guys, di pasal 2 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPH guys, ya tulisan hitam ini guys, badan, oke, tulisan hitam ini, badan di Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ini subjek pajak luar negeri ya guys, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Tidak ada perubahan guys, ya, antara RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Kemudian masalah bentuk usaha tetap guys, di pasal 2 ayat 5. Oke, ini juga sama guys, penyederhanaan penyebutan subjek pajak orang pribadi dan badan sebagai BUT sesuai dengan ayat sebelumnya. Kalau yang di Undang-Undang PPH guys, di sini masih menyebutkan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang diperlukan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia terlebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berubah, gitu ya. Jadi kalau yang RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja guys, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 menyebutkan ketentuan sebelumnya sehingga lebih simpel guys. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A, huruf B, dan huruf C, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, ya, melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa, nah ini sama semua guys, ya, ini bentuk-bentuk BUT ya, tidak ada perbedaan ketiganya, baik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, RUU Cipta Kerja maupun Undang-Undang PPH, masih sama semua guys. Oke, ya masih sama semua ya. Lanjut lagi, ayat 6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan sebenarnya. Oke, nggak ada perubahan guys. Ya, sama seperti BUT ini juga sama semua guys. Tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain sebagainya. Oke, tidak ada perbedaan.
Itulah pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disandingkan dengan RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang PPH. Oke guys. Bagian kedua guys, ini ketentuan pasal 4 diubah. Oke, sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke. Pasal 4 itu refresh lagi ya guys, mengatur tentang objek pajak ya yang tidak final, objek pajak PPH yang bersifat final, dan yang bukan objek pajak pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Oke, seperti dilihat di sini guys, di ayat satunya tidak ada perubahan, semua masih sama. Oke, ini konsep ya guys. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, di grab semua guys, termasuk. Nah, ini termasuk. Berarti kalau tidak termasuk, tapi masuk kategori tambahan kemampuan ekonomis, diterima oleh wajib pajak dari Indonesia maupun luar Indonesia, dipakai konsumsi untuk kekayaan, berarti juga tetap penghasilan guys. Itu ya, yang termasuk di sini yang disebut undang-undang aja. Tetap kita berpegangan pada ini semua guys, pada penghasilan. Oke. Pertama, tidak ada perubahan guys. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan, jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali tentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian huruf B, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha. Kemudian huruf D, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penyerta saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sekarang dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan nggak ada perubahan semua nih guys, sama semua nih. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Kemudian huruf E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Oke, masih sama guys. Huruf F, bunga, termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, ini dividen guys. Huruf G, ya. Ada yang beda guys, yang warna biru guys. Pembagian sisa hasil usaha koperasi hilang dari dividen di pasal 4 ayat 1 huruf G ini guys, Undang-Undang PPH. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Oke, sehingga dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Cuma itu aja guys. Pembagian sisa hasil usaha koperasi dihilangkan. Oke, kemudian huruf H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak masih sama. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta masih sama. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah masih sama. Huruf L, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Huruf M, selisih lebih karena penegakan kembali aktiva. Huruf N, premi asuransi. Huruf O, iuran diterima diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Huruf P, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
Huruf Q, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Huruf R, imbalan bunga, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus Bank Indonesia. Masih sama semua, guys. Oke, di sini ada ketentuan baru ya, guys. Ya, dan tidak ada perubahan dengan RUU Cipta Kerja, guys, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Ya, di pasal 4 ayat 1A. Belum diatur di Undang-Undang PPH. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian khusus dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Oke, kita cek, guys. Ya, kita lihat di sini apakah ada diatur, ya, apakah diatur dalam memori penjelasannya, guys. Oke, kita cek tadi di ayat 1A ya, pasal 4 ayat 1A. 4 ayat 1A. Oke. Oh iya, guys. Di memori penjelasan kalaupun ada contoh, guys, ini hanya mengganti tahun saja. Ya, contoh-contohnya masih sama kalau ada angkanya. Ya, dan penyebutan tahunnya aja yang berubah, 2020, 2021. Yang sebelumnya 2007, 2008, guys. Oke, di Undang-Undang PPH. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah tahun, kalau ada contoh ya. Oke, sebentar. Ini semua mirip semua kok. Masih sama semua bunyinya seperti Undang-Undang PPH. Jadi, kita lihat apakah ada penjelasan. Oke, cukup jelas, guys. Ya, ayat 1A cukup jelas. Oke, lanjut. Ayat 1B di nomor penjelasan juga cukup jelas, guys. 1B termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1A berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan dari luar Indonesia. Ya, jadi ini pengecualian sepanjang memenuhi dua syarat ini ya, guys. Memiliki keahlian tertentu dan berarti syaratnya kumulatif berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Keahlian tertentu dan cuma 4 tahun, guys. Oke, 1B termasuk di sini pengertian penghasilan yang dikecualikan berarti ya sesuai ketentuan 1A ayat 1A berupa penghasilan diterima oleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Oke, berarti di sini ayat 1 kan ya hanya atas penghasilan terima diperoleh di Indonesia. 4 tahun keahlian tertentu. Oke, lanjut lagi. Di Undang-Undang PPH juga belum diatur. Ayat 1C. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 1A tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau jurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Ya, cuma memanfaatkan ini aja, guys, P3B. Tidak termasuk. Oke, lanjut lagi. Ayat 1D, pasal 4 ayat 1B. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1A diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Oke, belum ada ya, guys. Sekali lagi, kalau belum ada, lebih baik kita tunggu dulu Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal ini. Kabarnya sih cepat-cepat mereka, guys, pemerintah kita ini untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Ayat 2, guys, pasal 4 ayat 2. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Sepertinya tidak ada perubahan ini, guys. Semua masih sama ya. Huruf A, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan.
Oke, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oke, lanjut guys, ayat 3 sekarang. Ya, pasal 4 ayat 3. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak untuk sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oke, huruf pasal 4 ayat 3 huruf A1, bantuan sumbangan termasuk zakat dikecualikan dari objek pajak. Lanjut, harta hibahan. Ini nggak ada yang berubah juga guys ya. Ya, di harta hibahan ini masih sama semuanya guys. Yang diterima yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Bukan objek pajak juga warisan guys, tidak ada perubahan. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Oke, tidak ada perubahan guys. Oke, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal harta termasuk setoran tunai, bukan objek pajak. Lanjut, oke, huruf D. Ini juga sepertinya antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan ya guys. Sebentar, ini berubah guys. Oke, kita lihat berubah itu di mana ya. Sekarang kita bandingkan dulu guys. Yang RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang PPH. Oke, lihat warna merah dengan warna biru guys. Pengganti atau imbalan, pengganti atau imbalan, Undang-Undang PPH sehubungan dengan pekerjaan jasa diterima atau diperoleh dalam bentuk natura kenikmatan. RUU Cipta Kerja, ya, pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura kenikmatan, oke, ya, nikmat sama ya, dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma pendidikan khusus di profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 RUU Cipta Kerja. Oke. Pengertian imbalan berkenaan, ini sehubungan tadi ya, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura kenikmatan, dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau wajib pajak melalui undang-undang ini, dan wajib pajak yang memberikan penggantian tersebut sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf E tidak boleh menggunakan penggantian tersebut sebagai biaya. Jujur saya agak bingung guys dengan yang RUU Cipta Kerja ini waktu itu ya, pembahasan sebelumnya ya. Oke, karena ini kan kaitannya natura kenikmatan ini dengan PPH pasal 21 sangat kental guys. Kalau kata-kata ini jadinya bingung nih gimana nih. Kalau ini kan final, oke, bukan wajib pajak, dikenakan secara final, dim profit pasal 15. Kalau pegawai menerima natura kenikmatan, maka menjadi objek PPH pasal 21 guys. Ya, ketentuan yang ada di sini nih. Bukan wajib pajak, dikenakan PPH final, menggunakan norma pikiran khusus atau dim profit pasal 15. Nah, kalau yang ini jadinya bingung nanti ke PPH pasal 21 guys. Oke, akhirnya ya, saya nggak tahu gimana. Oke, natura kenikmatan di pasal 4 ayat 3 huruf D ini balik lagi ke undang-undang PPH guys. Oke, ya bisa kita perhatikan di sini. Jadi kalau ngelihat ini jadinya ya klop jadinya. Kalau diubah ini saya juga bingung jadinya nih. 21-nya tentunya harus ada perubahan. Sementara di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan PPH pasal 21 tidak ada perubahan guys. Jadinya gimana gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, balik lagi sehubungan kan. Oke, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali. Oke, kecuali di sini jadi penghasilan nih berarti guys. Oke, ya, natura kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma pengiluman khusus in profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Oke, jadi pengecualian sebagai objek pajak atas imbalan berupa natura kenikmatan yang berubah dalam RUU Cipta Kerja kembali lagi seperti Undang-Undang PPH, ya kata-katanya sama persis dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke. Itu ya guys. Satu nih guys perubahan. Ya, dari RUU Cipta Kerja di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berubah lagi seperti Undang-Undang PPH guys. Pasal 4 ayat 3 huruf D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berubah kembali seperti Undang-Undang PPH. Oke. Nah, kemudian ya untuk yang huruf E guys, ya tidak lagi menyebutkan jenis asuransi KKJDB, ya asuransi kesehatan jiwa, KK kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Ya, di sini langsung pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Ini kalau kita perhatikan guys, ya jenis asuransi itu kan sebenarnya cuma ada dua ya, jiwa atau kerugian. Oke, nah ini plus beasiswa di sini ya. Jadi sebenarnya juga masih substansinya masih sama sih guys, ya kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Di sini karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang tertanggung. Nah, ini secara substansi nggak ada yang berubah sih guys, walaupun tidak lagi menyebutkan KKJDB. Oke, pasal 4 ayat 3 huruf E. Lanjut, sekarang dividen guys. Nah, ini yang waktu kita pembahasan di RUU Cipta Kerja memang signifikan berubahnya guys. Ya, yang Undang-Undang PPH, ya, dividen sebagai bukan objek pajak ini guys. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh persoalan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari perencanaan modal pada badan usaha yang didirikan pada tempat kedudukan Indonesia dengan syarat berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi persoalan terbatas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan dividen kepemilikan saham minimal kalau nggak salah 25%, gitu ya. Nah, berubah di sini guys. Dividen atau penghasilannya sebuah dividen penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ketentuan baru nih guys, di Undang-Undang PPH belum diatur ya. Dividen yang berasal dari dalam negeri, oke, Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja, sama guys ini, ya. Oke, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, oke, dan atau guys, oke, sebentar, dan atau masih nyambung sepertinya ya, dan atau badan dalam negeri guys. Oke, ini maaf ini kepotong ya guys, ya di sini dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan, di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan atau badan dalam negeri. Oke, kemudian guys, ya lanjut, dividen yang berasal, ya dividen yang berasal dari luar negeri, ya, dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Oke. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek diinvestasikan Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Undang-Undang ini. Nggak ada yang berubah ya guys dengan RUU Cipta Kerja guys. Oke. Dividen nomor 3 sekarang yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, ya, sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Nomor 4,
Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B, ya, dari luar negeri ini guys, huruf B ini, dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A, maka berlaku ketentuan atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Atas selisih 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A dikenai pajak penghasilan, dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak dikenai pajak penghasilan. Wah, ini memang harus tunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut guys. Karena kalau kita cek ya kita cek di sini pengecualian pasal 4 ayat 3 huruf F tadi kalau nggak salah ya. Ini cukup jelas semua soalnya. Ya, semuanya cukup jelas guys. Jadi untuk memahami lebihnya lanjut ya kita memang harus nunggu peraturan pelaksanaannya lagi nih. Oke. Kayaknya kelewat ya. Ya, huruf F kalau nggak salah tadi. Nah, bukan cukup jelas guys. Ya, cukup jelas. Oke. Huruf F ini kan cukup jelas guys, nomor penjelasannya. Jadi memang kita perlu tunggu lebih lanjut peraturan pelaksanaannya nih guys. Oke, lanjut lagi. Angka 5 sekarang. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf B dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak dikenai pajak penghasilan. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Dirjen Pajak menerbitkan surat ketentuan pajak atas dividen tersebut sesuai dengan penerapan pasal 18 ayat 2 undang-undang ini, undang-undang PPh guys. Dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Oke, angka 8. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7. Berlaku ketentuan tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan terutang, tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan, dan atau tidak dapat diminta pengembalian kelebihan bayaran pajak. Nah iyalah, ya kalaupun bisa ya pasal 24 guys, dari pajaknya ya. Ya, oke, lanjut lagi. Dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7. Berlaku ketentuan penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh dan pajak atau penghasilan telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan dari pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Dina kan ya. Mana lebih besar guys. Oke. Cek kembali guys pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Ini jelas ya. Oke, lanjut lagi guys. Lanjut lagi, oke. Angka 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 7. Nah, ini beda ya guys. Ya, ini angka 2, angka 3, angka 6. Oke, angka 1, angka 2, angka 7. Kayaknya salah ketik sebelumnya. Oke, lanjut. Tata cara. Oke, huruf A.
Wah, ini kayaknya Kopas nih ya. Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana masuk pada angka 1, angka 2, angka 7. Sama aja nih, angka 2, angka 3, angka 6. Oke, sepertinya sudah dibetulkan ya guys. Perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, ini udah melar, lanjut. Huruf G sekarang. Nggak ada perubahan ya guys. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, bukan penghasilan. Huruf H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Tidak ada perubahan. Huruf I. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi perseroan komunitas yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma dan fungsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nggak ada perubahan guys. Bagian laba atau sisa hasil usaha. Lanjut, huruf J dihapus. Huruf K, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Oke. K, L, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nggak ada yang berubah guys. Sama semua nih guys ya. Huruf M, nah ini kalau undang-undang PPH sampai huruf N ya guys. Di Undang-Undang Cipta Kerja dan rancangan undang-undang di sini ada tambahan lagi. Oke, huruf M, sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba, bukan objek pajak. Oke, yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membinaginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nggak ada perubahan guys. Lanjut huruf N, Undang-Undang PPH sampai huruf N guys. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Semua sama nih guys. Oke, sekarang yang baru guys, Undang PPH belum atur ya. Tambahan pengecualian bukan objek pajak. Huruf O, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, bukan objek pajak guys. Oke, nah ini dan guys nih ya, berarti sampai huruf P nih. Oke, sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, bukan objek pajak. Oke, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ini seperti badan pendidikan tadi ya, mirip seperti badan pendidikan ini guys, ya, badan atau lembaga nirlaba tujuan dalam pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Oke, ini untuk lembaga sosial dan keagamaan terdaftar pada instansi yang membidanginya. Oke, sisanya sama, ditambahkan kembali dalam bentuk sarana sosial keagamaan dalam jangka waktu 4 tahun, paling lama 4 tahun, sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi. Ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini guys. Di RUU Cipta Kerja ini ada yang huruf Q guys. Ya, oke, apa isinya ini? Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komuniter, atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya. Dengan syarat, pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang di-store.
Pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengenaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin. Dihilangkan guys di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, saya nggak paham ini gimana. Yang jelas yang tadinya ini sudah sidang paripurna DPR ya, huruf Q ini hilang guys. Oke, itulah guys. Jadi RUU Cipta Kerja sampai huruf P ya. Huruf Q, huruf Q, keuntungan karena penghematan dan sebagainya ini di Undang-Undang PPh belum diatur, dihilangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke, itu bagian kedua guys, objek pajak. Bagian ketiga guys, ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita akan lihat perbandingannya guys. Nah, kalau kita perhatikan guys ya, antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dikupas, juga Undang-Undang PPh, pasal 26 ayat 1 tidak ada perubahan. Masih sama. Ya, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen. Huruf A. Huruf B. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang ya, kalau nggak salah. Oke, sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lanjut lagi guys. Oke, kemudian huruf C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Oke. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, lalu hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Oke, sama semua nih guys. Premi, swap, dan transaksi lindung nilai kalau nggak salah. Oke, transaksi lindung nilai. Lanjut lagi guys, transaksi lindung nilai lainnya ya. Transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Oke, semua nggak ada yang berubah guys. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang PPh sama. Kemudian ayat 1A, pasal 26 ayat 1A. Ini juga sama ya, nggak ada yang berubah. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut, beneficial owner. Nah, ayat 1B di ketentuan baru guys, di Undang-Undang PPh belum diatur, dan tidak ada perubahan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan rancangan undang-undangnya guys. Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Tunggu aja guys. Ya, membayarkan bunga, premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya, tarif 20% ini dapat diturunkan. Oke, dengan peraturan pemerintah. Kemudian, ini belum diatur ya, 1B tadi, 26 ayat 1B, pasal 26 ayat 2. Nggak ada yang berubah juga guys, sama ini. Atas penghasilan dari penjualan atau pengadaan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Masih sama. Oke, kemudian ini juga sama ya guys, ayat 2A-nya, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Nggak ada yang berubah guys. Ayat 3, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nggak ada yang berubah.
ayat 4, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanggungan kembali yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, sama di sini guys, ketiganya sama bunyinya. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final kecuali pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1B dan huruf C Undang-Undang PPH ya. Pemotongan atas penghasilan diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Oke, itulah bagian ketiga dari perubahan Undang-Undang PPH. Bagian terakhir guys. Oke. Oke guys, demikian tadi unboxing pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengupas perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan kalau kita perhatikan guys, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tidak banyak berubah ya dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Hanya saja tadi ada penghapusan ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf Q tadi ya. Dan sisanya masih sama dan kita harus menunggu lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.